Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Dr. Bayu Indra Setia, SEMM, dan teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti kegiatan presentasi pada hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Rahmawati Putri Kesuma selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Bayu Indra Setia, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan serta kesempatan kepada kami untuk menyampaikan hasil penelitian. Pada kesempatan ini, kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Analisis Dinamika Trust dan Fenomena False Sense of Security pada Penggunaan e-wallet. Presentasi ini kami akan penelitian, yaitu latar belakang, kajian teori, metode penelitian, serta hasil dan pembahasan penelitian. Untuk mempersingkat waktu, kepada anggota kelompok 5 dipersilakan untuk menyampaikan materi presentasinya. Saya Rahmawati Putri Kesuma dengan NIM 2340101123. Nama saya Muhammad Luki dengan NIM 2340101126. Saya Ade Arya Setiawan dengan NIM 234010131. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang keuangan. Masyarakat mulai mengalami perubahan pola transaksi dari penggunaan uang tunai menuju transaksi digital atau yang sering disebut sebagai cashless society. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah meningkatnya penggunaan layanan dompet digital atau e-wallet. E-wallet seperti GoPay, Dana, ShopeePay, dan OVO saat ini banyak digunakan karena memberikan kemudahan, kecepatan, serta efisiensi dalam melakukan transaksi. Mahasiswa menjadi salah satu kelompok pengguna yang cukup dominan karena mereka termasuk generasi digital natif, yaitu generasi yang sudah terbiasa dengan perkembangan internet, smartphone, dan berbagai aplikasi digital. Namun, tingginya penggunaan e-wallet tidak selalu menunjukkan bahwa pengguna memiliki pemahaman keamanan digital yang baik. Banyak pengguna lebih memperhatikan kemudahan transaksi dibanding bagaimana sistem tersebut menjaga keamanan data dan saldo mereka. Dalam beberapa kondisi, penggunaan dapat merasa bahwa aplikasi yang digunakan sudah sepenuhnya aman hanya karena memiliki fitur keamanan seperti PIN, OTP, atau autentikasi biometrik. Padahal risiko seperti phishing, pencurian data, dan penyalahgunaan akun masih dapat terjadi. Kondisi pengguna seaman secara berlebihan dapat menurunkan kewaspadaan. Inilah yang disebut sebagai false sense of security atau rasa aman semu. Selanjutnya di sini ada research gap. Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas ada 5, yaitu trust terhadap layanan digital, persepsi keamanan, kemudahan penggunaan teknologi, pengaruh lingkungan sosial, yang terakhir risiko penggunaan fintech. Namun, penelitian yang mengkaji secara bersamaan hubungan antara trust dan false sense of security pada pengguna e-wallet, khususnya mahasiswa, masih relatif terbatas. Karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana dinamika pembentukan kepercayaan atau trust mahasiswa terhadap platform e-wallet di tengah paparan risiko cyber dan kerentanan finansial mereka. Yang kedua, bagaimana fenomena rasa aman semu atau false sense of security memengaruhi kesadaran mahasiswa terhadap perlindungan data pribadi dan mitigasi risiko dalam bertransaksi menggunakan e-wallet. Dan yang terakhir ada bagaimana interkoneksi antara dinamika trust dan fenomena false sense of security
memengaruhi perilaku mitigasi risiko digital dalam penggunaan e-wallet pada mahasiswa Universitas Pasundan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis dan mendeskripsikan dinamika pembentukan kepercayaan atau trust mahasiswa terhadap platform e-wallet di tengah paparan risiko cyber dan kondisi kerentanan finansial yang mereka hadapi. Yang kedua, untuk mengidentifikasikan dan menjelaskan bagaimana fenomena rasa aman semu, false sense of security, mempengaruhi kesadaran atau awareness mahasiswa dalam melindungi data pribadi serta melakukan mitigasi risiko saat bertransaksi menggunakan e-wallet. Untuk menganalisis secara mendalam jalinan interkoneksi antara dinamika trust dan false sense of security dalam membentuk pola penggunaan e-wallet pada mahasiswa Universitas Pasundan. Selanjutnya di sini ada landasan teori. Yang pertama ada grand theory, teori manajemen. Teori manajemen digunakan sebagai landasan utama dalam memahami bagaimana organisasi mengelola sumber daya, sistem teknologi, serta layanan digital yang digunakan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, teori manajemen digunakan untuk memahami bagaimana perusahaan penyedia e-wallet mengelola. Di sini ada 4. Yang pertama ada sistem pembayaran digital, yang kedua keamanan transaksi, yang ketiga perlindungan data pengguna, dan yang terakhir hubungan dengan konsumen. Lalu di sini ada teknologi acceptance model atau TAM. Menurut Davis 1989, teori ini menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh 2 faktor utama. Yang pertama ada perceived usefulness, persepsi bahwa teknologi memberikan manfaat. Yang kedua, perceived use of use, persepsi bahwa teknologi mudah digunakan. Semakin tinggi persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan, maka semakin besar kemungkinan mahasiswa menggunakan e-wallet. Selanjutnya ada social influence theory. Teori ini menjelaskan bahwa keputusan seseorang dalam menggunakan teknologi dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Dalam konteks ini, mahasiswa dipengaruhi oleh 4 poin. Yang pertama, pengaruh teman sebaya. Yang kedua, organisasi kampus. Yang ketiga, komunitas pergaulan. Yang terakhir ada kelompok akademik. Terus di sini ada trust theory. Menurut Meyer, Davis, dan Schurman 1995, trust terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama ada ability, kemampuan penyedia layanan dalam menjaga keamanan dan kelancaran sistem. Yang kedua benevolence, keyakinan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap pengguna. Yang ketiga integrity, keyakinan bahwa perusahaan menjalankan pelayanan secara jujur dan transparan. Terus yang kedua di sini ada false sense of security, merupakan kondisi ketika seseorang merasa aman secara berlebihan, meskipun masih terdapat ancaman yang dapat menimbulkan kerugian. Untuk dimensinya ada 1, overconfidence, terlalu percaya terhadap kemampuan diri. Yang kedua misplaced trust, terlalu percaya kepada sistem. Yang ketiga risk neglect, mengabaikan potensi risiko yang sebenarnya masih ada. Terus yang ketiga di sini ada cyber security. Risiko keamanan digital yang dapat mengancam pengguna e-wallet meliputi financial risk, risiko kehilangan dana, privacy risk, risiko kebocoran data pribadi, dan yang terakhir security risk, risiko gangguan terhadap keamanan sistem dan akun pengguna. Baik, selanjutnya ada objek penelitian, ada 4. Yang pertama itu dinamika trust. Penelitian ini mengkaji bagaimana kepercayaan mahasiswa terhadap platform e-wallet terbentuk, berkembang, dan dipertahankan melalui pengalaman berdasarkan 3 dimensi utama, yaitu ability, benevolence, dan integrity. Yang kedua ada false sense of security. Penelitian ini mengidentifikasi kondisi ketika pengguna merasa terlalu aman terhadap sistem e-wallet sehingga menurunkan tingkat kewaspadaan terhadap ancaman digital. Fenomena ini diamati melalui overconfidence, misplaced trust, dan risk neglect. Yang ketiga ada cyber security risk.
Penelitian ini mengkaji persepsi mahasiswa terhadap berbagai ancaman keamanan digital yang berpotensi muncul selama penggunaan e-wallet. Risiko yang dianalisis meliputi financial risk, privacy risk, dan security risk. Yang keempat atau yang terakhir ada pola penggunaan e-wallet. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana trust dan false sense of security memengaruhi perilaku penggunaan e-wallet mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Aspek yang diamati meliputi frekuensi penggunaan, volume transaksi, dan convenience usage. Di sini ada metode penelitian. Kalau kami, metode penelitiannya kata penelitian kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Alasan pemilihannya, penelitian ini bertujuan memahami pengalaman, persepsi, dan pemaknaan mahasiswa secara mendalam terhadap penggunaan e-wallet. Teknik pengumpulan data yang ada 3. Yang pertama ada wawancara mendalam atau in-depth interview. Yang kedua observasi lapangan. Dan yang ketiga dokumentasi. Informan penelitian mahasiswa aktif Universitas Pasundan yang menggunakan e-wallet secara aktif dalam kehidupan sehari-hari. Terus di sini ada kajian pustaka penelitian terdahulu. Di sini ada peneliti dan tahun, terus fokus penelitian dan hasil penelitian. Yang pertama ada Meyer, Davis, Skolman 1995. Di sini ada fokus penelitiannya, analisis konsep trust dalam hubungan antar pengguna dengan dan penyedia layanan. Hasilnya, trust terbentuk melalui 3 dimensi utama yaitu ability, benevolence, dan integrity yang memengaruhi keyakinan pengguna terhadap suatu layanan. Yang kedua ada Davis 1989, penerimaan teknologi melalui pendekatan teknologi acceptance model. Hasilnya, persepsi manfaat, perceived usefulness, dan kemudahan penggunaan perceived use of use jadi faktor utama seseorang menerima dan menggunakan teknologi. Lalu yang ketiga ada Geffen, Hana, dan Straub tahun 2003, hubungan antara kepercayaan dan penerimaan teknologi digital. Kepercayaan memiliki peran penting dalam meningkatkan minat serta keputusan pengguna dalam menggunakan layanan berbasis teknologi. Dan yang terakhir ada penelitian terkait fintech dan e-wallet 2020 sampai 2025, risiko keamanan dan perilaku penggunaan layanan pembayaran digital. Hasilnya, penggunaan e-wallet cenderung lebih memperhatikan kemudahan transaksi dibandingkan pemahaman terhadap risiko seperti kebocoran data, phishing, dan penyalahgunaan akun. Selanjutnya ada kerangka pemikiran, kita menggunakan teknologi acceptance model atau kemudahan dan kemanfaatan. Turun ke social influence theory, itu pengaruh teman atau circle. Turun lagi ada 3, yang pertama ada cyber security risk, ada financial risk, privacy risk, dan security risk. Yang kedua ada pembentuk trust, ada competence, benevolence, dan integrity. Yang ketiga ada false sense of security, ada misplaced trust, dan overconfidence. Ketiga ini turun ke pola penggunaan e-wallet, ada frekuensi pengguna, volume transaksi, dan continuous usage. Selanjutnya ada hasil penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan e-wallet semakin meningkat di kalangan masyarakat karena kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam melakukan transaksi digital. Mayoritas responden memilih e-wallet karena tidak perlu membawa uang tunai dan transaksi bisa dilakukan kapan saja. Faktor yang mempengaruhi penggunaan e-wallet. Faktor utama yang memengaruhi penggunaan e-wallet adalah kemudahan akses, promo atau cashback, keamanan transaksi, serta pengaruh gaya hidup digital yang semakin berkembang di masyarakat. Temuan utama. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa e-wallet sudah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari, terutama untuk transaksi kecil seperti pembelian makanan, transportasi, dan belanja online. Secara keseluruhan, e-wallet memberikan dampak positif terhadap efisiensi
transaksi dan mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Lalu di sini ada daftar pustaka, di sini ada 5. Yang pertama ada Davis FD 1989, Perceive Usefulness, Perceive Use of Use, and User Acceptance of Information Technology, Miss Quarterly. Terus yang kedua ada Meyer RC, Davis JH, dan Schulman FD 1995 tentang an integrative model of organizational trust, Academy of Management Review. Dan yang ketiga Venezcates F. Morris MG Davis GB Davis FD 2003 tentang User Acceptance of Information Technology toward an Unified View, Miss Quarterly. Yang keempat Given Karahana dan Straub 2003 Trust dan Thumb in Online Shopping and Integrate Model, Miss Quarterly. Dan yang terakhir literatur terkait keamanan digital fintech dan e-wallet 2020 sampai 2025. Baik, demikian pemaparan hasil penelitian dari kelompok 5 mengenai analisis dinamika trust dan fenomena false sense of security pada penggunaan e-wallet di kalangan mahasiswa. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Bayu Indra Setia, SEME, selaku dosen pengampu, serta teman-teman sekalian yang telah memberikan perhatian selama proses presentasi berlangsung. Semoga hasil penelitian yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai pentingnya kepercayaan serta kesadaran keamanan digital dalam penggunaan e-wallet. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya presentasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.